Cerita manis ini dibuka dengan kepanikan Narumi yang terbangun kesiangan di hari pertamanya bekerja di kantor baru. Sambil berlari sekuat tenaga mengejar kereta, dalam hati dia berjanji sungguh-sungguh untuk menutup rapat rahasia terbesarnya, yaitu fakta bahwa dia adalah seorang otaku garis keras dan fujoshi akut. Sesampainya di kantor, Narumi diajak berkeliling oleh rekan kerjanya yang cantik bernama Koyanagi. Nah, di momen inilah kejutan terjadi. Saat berjalan ke ruangannya, Narumi melihat sosok yang sangat dia kenal, yaitu Hirotaka, teman masa kecil sekaligus teman sekelasnya waktu SMP. Karena tidak ingin rahasianya terbongkar, Narumi buru-buru memasang topeng rekan kerja profesional dan berpura-pura menyapa Hirotaka layaknya kenalan lama biasa, lalu mengajaknya makan malam selepas kerja. Hirotaka menerima ajakan itu dengan santai, namun belum juga mereka beranjak, Hirotaka malah melontarkan pertanyaan maut tentang apakah Narumi akan datang ke acara Summer Comiket berikutnya. Pertanyaan polos itu sukses membuat Narumi mematung di tempat karena panik identitasnya sebagai otaku hampir ketahuan. Singkat cerita, saat mereka sudah duduk di sebuah bar atau izakaya, Narumi langsung memohon agar Hirotaka menjaga rahasianya dan tidak membocorkan kalau dirinya juga seorang gamer mania. Hirotaka sendiri sebenarnya merasa tidak perlu ada yang ditutupi, bahkan menurutnya Narumi juga tidak perlu repot-repot menyembunyikan hobinya itu. Obrolan pun berlanjut ke topik asmara ketika Narumi bertanya soal status hubungan Hirotaka, yang ternyata masih melajang sama sepertinya. Sambil menegak birnya sampai habis, Narumi mulai curhat colongan. Dia bercerita dengan sedih bahwa pacar sebelumnya memutuskan hubungan tepat sebelum ulang tahun jadian mereka yang pertama, hanya karena si mantan tidak bisa menerima sisi fujoshi Narumi. Karena terlalu sakit hati harus melihat wajah mantannya setiap hari di kantor lama, Narumi nekat mengundurkan diri dan pindah kerja ke sini demi memulai lembaran baru yang bersih tanpa jejak otaku. Mendengar itu, Hirotaka dengan tenang berpendapat kalau Narumi seharusnya mencari pacar yang bisa menerima hobi otakunya itu apa adanya. Sebenarnya Narumi sempat terpikir sesaat untuk membayangkan berpacaran dengan Hirotaka, tapi pikiran itu langsung ditepisnya jauh-jauh karena baginya mereka hanyalah teman baik. Keesokan harinya, Narumi masih merasa agak canggung dengan pekerjaan barunya. Sementara itu, saat istirahat makan siang, Hirotaka asyik dengan konsol game genggamnya, sedangkan Narumi sibuk mengamati gerak-gerik Koyanagi. Ternyata insting sama otaku milik Narumi benar. Dia curiga kalau Koyanagi juga satu kaum dengannya. Dan betapa senangnya Narumi saat tahu kalau Koyanagi bukan cuma otaku biasa, tapi seorang cosplayer terkenal yang sering tampil keren sebagai karakter pria. Bahkan Narumi sadar kalau dia pernah membeli karya Koyanagi di Comiket saking ngefansnya. Akhirnya Narumi merasa lega karena punya teman kantor yang bisa diajak berbagi hobi. 2 minggu kemudian, Narumi kembali kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu sering teralihkan oleh media sosial. Gara-gara itu, saat Hirotaka mampir mengajaknya minum, Narumi masih belum selesai bekerja, yang membuat Hirotaka harus setia menunggunya selama berjam-jam. Setelah pekerjaan selesai dan mereka pindah ke bar, Narumi mengaku kalau alasan dia mengajak Hirotaka minum sebenarnya adalah untuk minta bantuan grinding atau menaikkan level di game Monster Hunter-nya. Tapi suasana yang tadinya santai berubah jadi agak melankolis saat Narumi kembali meratapi nasibnya yang selalu salah pilih pacar, sampai-sampai membuatnya meragukan harga dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, terjadilah momen yang mengubah segalanya. Hirotaka tiba-tiba mengajukan sebuah proposal hubungan unik tapi sangat manis. Dia bilang kalau Narumi mau jadi pacarnya, Hirotaka akan selalu ada buat dia. Mulai dari setia menunggu Narumi kalau harus lembur, sampai membantu mengumpulkan material langka di dalam game agar Narumi tidak kesusahan. Hirotaka berjanji tidak akan pernah mengecewakan atau membuat Narumi menangis. Dan dia akan memastikan Narumi tidak akan pernah merasa insecure lagi. Dan yang paling penting, sebagai pacar yang baik, Hirotaka siap menemani Narumi ke Comiket dan membantu membawakan barang belanjaannya. Tawaran yang sangat menggiurkan dan tulus itu langsung meluluhkan hati Narumi. Tanpa ragu, mereka pun berjabat tangan sebagai tanda sepakat untuk mulai berpacaran. Beberapa hari berlalu sejak mereka resmi jadian. Narumi akhirnya memberitahu Koyanagi kalau dia sudah berpacaran dengan Hirotaka. Tapi lucunya, bukannya mesra, Narumi malah merasa canggung setengah mati sampai-sampai dia sebisa mungkin menghindari Hirotaka di kantor. Gara-gara tingkah aneh ini, Koyanagi dan Kabakura jadi salah paham dan mengira kalau pasangan baru itu sedang bertengkar hebat. Koyanagi pun menyarankan Narumi untuk segera bicara baik-baik dengan Hirotaka. Di sisi lain, Kabakura juga memberikan saran serupa pada Hirotaka. Hirotaka berterima kasih atas saran itu. Bahkan dengan gaya khas gamernya, dia membandingkan hubungan asmara ini layaknya menjadi save data game yang berharga. Namun masalah sebenarnya dimulai saat Hirotaka berniat menemui Narumi untuk bicara. Tanpa sengaja, dia mendengar Narumi sedang curhat dan bilang kalau cowok seperti Kabakura sebenarnya lebih sesuai dengan tipenya. Mendengar hal itu, api cemburu langsung membakar hati Hirotaka.
Wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan, sampai-sampai Narumi yang melihatnya ingin kabur karena ngeri. Koyanagi yang melihat situasi itu membiarkan Narumi pergi. Tapi untungnya, Kabakura segera turun tangan dan menegaskan kalau pasangan itu harus menyelesaikan masalah mereka berdua. Di tengah situasi panas itu, Kabakura dan Koyanagi malah mulai berdebat sendiri layaknya remaja karena ternyata mereka berdua adalah teman sekolah sejak SMA yang udah saling tahu kartu masing-masing. Narumi mencoba memanfaatkan keributan itu untuk melarikan diri, tapi Hirotaka dengan sigap mengejarnya. Dalam momen berdua itu, Hirotaka minta maaf karena sudah menakutinya dengan wajah seram tadi. Dan dia juga menyesal karena tidak pernah jujur memberitahu Narumi kalau dia menyukainya sejak lama. Lulu mendengar pengakuan itu, Narumi pun ikut minta maaf dan langsung memeluk Hirotaka. Sayangnya, momen pelukan yang harusnya romantis itu hancur seketika oleh teriakan heboh dari perdebatan Kabakura dan Koyanagi di kejauhan. Keesokan harinya, suasana kembali cair saat para gadis sedang asyik berdebat soal karakter manga favorit. Kabakura mengajak mereka minum selepas kerja sebagai permintaan maaf atas keributan kemarin. Akan tetapi, Narumi punya ide lain dan meyakinkan mereka untuk mampir ke toko buku anime dulu sebelum ke bar. Sesampainya di sana, terungkaplah sebuah rahasia besar. Ternyata Kabakura yang berwajah garang itu juga hobi membaca manga, terutama genre Yuri dan Moe. Lucunya, dia merasa risih kalau harus masuk ke toko manga pakai baju kantor karena takut terlihat seperti om-om yang putus asa demi hobi. Sementara para pria sibuk berdiri, Narumi dan Koyanagi menikmati momen persahabatan mereka. Akhirnya mereka berdua merasa lega karena punya teman cewek untuk membeli manga BL atau boy love tanpa perlu merasa malu. Tak hanya itu, Koyanagi bahkan mulai meracuni pikiran Narumi untuk mencoba cosplay suatu saat nanti. Setelah puas berbelanja, mereka bertiga memutuskan langsung pulang untuk membaca hasil buruan mereka. Sedangkan Hirotaka seperti biasa hanya ingin cepat-cepat pulang untuk main game. Pagi harinya di kantor, terlihat jelas kalau Koyanagi dan Kabakura kelelahan karena begadang semalaman membaca manga. Koyanagi sempat melempar senyum penuh arti pada Kabakura. Lucunya, Kabakura yang polos mengartikan itu sebagai senyum kebaikan dan berpikir mungkin akhirnya mereka bisa berhenti pura-pura bukan pasangan di kantor. 2 minggu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Summer Comiket. Jujur aja, ini bukan masa yang mudah bagi Narumi karena dia sempat keteteran mengejar deadline gambar manganya sampai harus minta bantuan Hirotaka. Meski begitu, akhirnya dia bisa tiba di lokasi dengan kostum yang lucu dan syukurlah, penjualan karyanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, Kabakura datang bersama Koyanagi. Hebatnya, Koyanagi datang dengan crossplay atau cosplay karakter pria yang sangat keren sampai membuat para fangirl di sana histeris. Melihat itu, Hirotaka iseng menggoda Kabakura soal banyaknya cewek yang naksir pacarnya, dan Kabakura hanya bisa pasrah sambil berusaha tidak melihat agar tidak cemburu. Setelah suasana agak tenang, Narumi mulai merengek karena dia tidak sempat keliling untuk belanja loot atau merchandise. Dengan pengertian, Hirotaka menyuruhnya pergi belanja sepuasnya, sementara dia yang akan menjaga stand jualan Narumi. Masalah baru pun muncul. Kabar segera menyebar ke seluruh area kalau ada cowok tampan yang sedang menjaga stand. Hal itu membuat kerumunan gadis mendekat. Panik melihat itu, Narumi langsung lari kembali demi menjaga martabat dan ketenangan pacarnya dari serbuan fans. Saat konvensi berakhir, Hirotaka mencoba mengajak Narumi makan malam romantis. Tapi dasar otaku, Narumi menolak dengan alasan meski acara udah selesai, dia harus segera mulai menggambar untuk volume manga berikutnya. Kisah berlanjut keesokan harinya saat Hirotaka mengajak Narumi mampir ke rumahnya untuk minum selepas kerja. Tanpa pikir panjang, Narumi langsung mengiyakan ajakan itu. Saking semangatnya, Narumi bahkan mengejutkan Hirotaka dengan menyelesaikan semua tugas kantornya jauh lebih awal dari biasanya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Hirotaka, mereka berdua bernostalgia tentang masa kecil mereka yang sering dihabiskan bersama. Meskipun lucunya, Narumi sama sekali lupa bagaimana awal mereka bisa berteman akrab. Sesampainya di rumah, kegugupan mulai melanda Narumi karena ini adalah kali pertamanya berkunjung ke tempat tinggal Hirotaka. Momen canggung pun terjadi saat mereka duduk di sofa. Ketika Hirotaka mendekat, Narumi yang sedang deg-degan salah tingkah dan mulai melantur soal warna controller game. Berharap suatu hari dia punya yang warna merah muda agar serasi. Padahal Hirotaka yang polos mendekat cuma mau mengambil stick game yang tergeletak di sofa. Tak lama setelah mereka asyik bermain Mario Kart, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata Kabakura dan Koyanagi datang berkunjung. Jujur aja, Narumi sempat kesel karena dia pikir malam ini akan jadi momen kencan berdua aja. Tapi rasa kesalnya langsung hilang saat mendengar pengakuan tulus Hirotaka bahwa dia bahagia karena untuk pertama kalinya rumahnya ramai dikunjungi teman-teman. Saat Hirotaka pamit mau mandi, Koyanagi yang iseng langsung mengajak Narumi melakukan misi rahasia untuk mencari koleksi majalah dewasa milik Hirotaka.
Meskipun Kabakura udah melarang, kedua gadis itu tetap nekat menggeledah kamar tidur Hirotaka. Di sela-sela pencarian, Koyanagi dengan bangga bilang kalau dia tahu semua tempat persembunyian rahasia Kabakura. Beda dengan Hirotaka yang masih misterius. Namun, Narumi justru mengejutkan mereka dengan betapa detailnya dia mengenal kepribadian pacarnya itu. Narumi juga diam-diam merasa kagum saat melihat Kabakura dan Koyanagi memakai kalung pasangan yang serasi. Karena tidak menemukan apa-apa, Koyanagi akhirnya menyerah dan keluar kamar. Tapi Narumi masih penasaran dan menemukan sebuah kotak berisi mainan masa lalu, termasuk beberapa pensil pertarungan. Tepat saat itu, Hirotaka masuk dan menjelaskan bahwa pensil itu adalah item terkuatnya. Karena dulu dia menukarnya dengan seorang gadis cengeng yang cuma mau pensil lemah. Hirotaka mengingatkan bahwa itulah momen awal persahabatan mereka dimulai. Merasa bersalah karena melupakan kenangan sepenting itu, Narumi bilang dia pantas dihukum. Tanpa aba-aba, Hirotaka mendekatkan wajahnya seolah ingin mencium, tapi malah menempelkan dahi mereka berdua dengan lembut. Narumi yang kaget dan tersipu malu malah marahinya. Apalagi saat dia sadar Hirotaka membalikan posisi figurin animenya agar tidak mengintip mereka. Malam itu pun ditutup dengan pemandangan manis saat mereka menemukan Koyanagi tertidur lelap di bahu Kabakura di ruang tamu. 4 hari kemudian, sebuah kejadian lucu terjadi. Hirotaka memergoki Narumi sedang menangis sejekukan saat menonton ulang film Sailor Moon. Narumi beralasan itu nostalgia masa mudanya. Lucunya, tak lama kemudian mereka berdua malah berakhir menangis bersama karena Hirotaka juga ikut sedih saat menonton Dragon Ball Z. Siang harinya, Narumi memamerkan foto dirinya bersama seorang gadis berambut biru yang cantik kepada teman-temannya. Kabakura memuji kecantikan gadis itu yang langsung membuat Hirotaka menutup wajah karena malu. Ternyata gadis cantik itu adalah Hirotaka yang sedang crossplay karena kalah taruhan. Koyanagi tak mau kalah dan memamerkan foto mesranya memeluk Kabakura yang sukses membuat wajah Kabakura memerah padam. Keesokan harinya, suasana kantor jadi ribut karena Koyanagi dan Kabakura tak henti-hentinya berdebat. Koyanagi memaksa Kabakura untuk mencoba cosplay, tapi Kabakura menolak mentah-mentah karena merasa wajahnya yang pas-pasan tidak cocok untuk itu. Perdebatan memanas saat Koyanagi menyindir kalau pria biasa pun bisa jadi tampan dengan make up, yang malah menyinggung harga dirinya si Kabakura. Di tengah keributan, Koyanagi malah menyindir Kabakura sebagai otaku lemari yang suka sembunyi-sembunyi. Untungnya, pertengkaran itu mereda, dan Koyanagi memuji hubungan Narumi dan Hirotaka yang terlihat adem ayem. Narumi dengan bangga bilang itu karena mereka saling menghargai selera masing-masing. Walaupun Hirotaka dengan datar menimpali kalau dia sebenarnya cuma pasrah menghadapi Narumi yang nyaris memicu perang dunia ketiga kalau tidak segera dilerai. 3 hari pun berselang, berkat iming-iming figurin langka, Kabakura akhirnya luluh dan setuju untuk cosplay. Malam berikutnya, keempat sekawan ini pergi ke bar untuk bersantai. Namun suasana santai berubah jadi medan perang saat Narumi bertanya kapan tepatnya Kabakura dan Koyanagi mulai pacaran. Keduanya saling klaim kalau pasangannya lah yang nembak duluan. Setelah beberapa gelas bir, pertengkaran makin menjadi. Narumi mencoba menengahi dengan menyuruh mereka saling memuji, tapi Kabakura malah bercanda kasar soal fisik Koyanagi. Sakit hati, Koyanagi melempar sepatunya ke arah Kabakura dan lari sambil menangis. Di luar bar, Koyanagi mencurahkan isi hatinya pada Narumi. Dia merasa takut kalau Kabakura mencarinya hanya karena faktor kenyamanan sesama otaku, bukan karena cinta. Mendengar itu, Narumi jadi teringat hubungannya sendiri yang juga didasari kenyamanan. Lalu tiba-tiba Kabakura muncul dan meminta waktu berdua. Dengan lembut dia memeluk Koyanagi dan menegaskan bahwa dia bisa aja mencari gadis otaku manapun. Tapi dia memilih Koyanagi karena dia memang ingin bersamanya. Narumi yang mengopi kejadian itu sampai berkaca-kaca karena terharu. Dalam perjalanan pulang, Narumi membahas soal pacaran karena nyaman pada Hirotaka. Dengan manis, Hirotaka menjawab bahwa baginya, melihat Narumi bahagia melakukan hal yang disukainya adalah segalanya. Narumi pun di sini tertawa lega, menyadari bahwa cowok gamer di sampingnya ini benar-benar menyukainya. Beberapa hari berselang, cerita dimulai dengan momen santai saat Narumi dan Hirotaka membahas anime yang mereka tonton semalam. Sayangnya, Hirotaka yang kurang tidur memilih untuk tidur siang sejenak. Sementara Narumi memutuskan pergi ke kafe baru bersama 2 teman kantor mereka. Di sana, Narumi bertemu dengan seorang barista yang sangat ramah dan tak disangka, ternyata itu adalah kenalan lamanya. Mereka pun asyik mengobrol dengan sangat antusias. Melihat keagraban itu, insting Koyanagi dan Kabakura langsung bekerja. Koyanagi curiga kalau barista bernama Nao itu adalah mantan pacar Narumi. Sementara Kabakura sibuk berdebat dengan batinnya sendiri apakah harus melapor pada Hirotaka atau tidak. Namun, Koyanagi bergerak cepat mengirim pesan ke Hirotaka. Tak lama kemudian, Hirotaka muncul dengan wajah bantalnya, langsung menghampiri meja mereka. Kabakura udah panik mengira akan terjadi keributan. Tapi plot twistnya, Nao ternyata adalah adik kandung Hirotaka
yang lebih muda 7 tahun yang bernama Naoya Nifuji. Malam harinya, mereka semua berkumpul di apartemen Kabakura untuk sesi main video game. Di tengah keseruan itu, Nao tambah kebingungan karena tidak mengerti istilah-istilah game yang dibicarakan pada seniornya. Narumi pun sadar kalau mereka terlalu asik sendiri di depan seorang non-otaku. Demi mencairkan suasana, Narumi mengajak Nao bergabung dalam satu tim dengan Hirotaka. Tapi ya ampun, Nao ternyata sangat payah dalam bermain game, sehingga permainan berakhir cepat dengan kekalahan telak. Setelah sesi game selesai dan Hirotaka ketiduran, Nao menawarkan diri untuk mengantar Narumi ke stasiun. Kabakura yang curiga Nao naksir Narumi mencoba memberitahu kalau Narumi udah punya pacar. Polosnya, Nao malah mengira Narumi berpacaran dengan Kabakura dan langsung minta maaf. Gemas melihat itu, Koyanagi mengambil tindakan drastis untuk meluruskan segalanya. Dia mencium Kabakura di depan Nao dan menegaskan bahwa Narumi adalah pacar Hirotaka. Lalu tiba-tiba, Nao mulai menangis sesegukan. Kabakura sempat panik mengira Nao patah hati. Padahal sebenarnya Nao menangis bahagia karena terharu kakaknya yang pendiam itu tidak akan sendirian seumur hidupnya. Doanya agar ada orang yang menemani Hirotaka akhirnya terkabul lewat Narumi. Momen haru itu bahkan sukses bikin Kabakura ikutan mewek. Hari berganti dan cuaca sedang tidak bersahabat. Narumi dan Hirotaka terjebak hujan dan bingung bagaimana cara pulang tanpa basah kuyup. Mbak pahlawan kesiangan, Kabakura menyerahkan payungnya pada mereka, lalu nekat berlari menerobos hujan menuju Koyanagi. Bukannya dipuji, Koyanagi malah memarahinya karena mengira kalau Kabakura lupa bawa payung. Namun, suasana berubah romantis saat Kabakura mengajak Koyanagi menghabiskan malam bersama, yang tentu aja langsung disetujui dengan semangat. Keesokan harinya, Narumi terlihat murung seharian. Hirotaka yang khawatir minta bantuan Koyanagi untuk menghiburnya. Koyanagi pun berinisiatif mengambil foto-foto lucu Kabakura dan Hirotaka sebagai obat sedih. Sorenya, Hirotaka mengajak Narumi minum selepas kerja karena dia merasa gagal sebagai pacar yang bisa diandalkan. Melihat Hirotaka yang insecure, Narumi akhirnya jujur. Dia mengaku alasan kesedihannya bukan masalah serius, melainkan karena karakter manga favoritnya baru aja mati dalam cerita. Mendengar itu di bar, Koyanagi dan Hirotaka kompak menggoda Narumi habis-habisan. Sementara Kabakura diam-diam ikut sedih karena ternyata karakter favoritnya sama dengan Narumi. Singkat cerita, waktu pun berlalu hingga musim liburan tiba. Menjelang Natal, Narumi iseng bertanya pada pacarnya kapan dia berhenti percaya pada Santa. Dengan wajah datar, Hirotaka menjawab sejak usia 6 tahun saat dia memergoki orang tuanya menyembunyikan kadonya. Kemudian saat mereka melewati kafe tempat Nao bekerja, Narumi senang melihat Nao memakai kostum Santa. Meski sempat merasa kasihan karena Nao harus bekerja melayani pasangan di hari Natal. Tapi ternyata, Nao justru sangat menikmati perannya menebarkan kebahagiaan Natal itu. Tepat di malam Natal, kejutan manis menanti Koyanagi. Sepulang kerja, dia bertemu Kabakura yang beritahu bahwa dia udah menyelesaikan semua pekerjaannya lebih awal. Lebih mengejutkan lagi, Kabakura ternyata udah mereservasi restoran super elegan sejak setengah tahun lalu demi menembus kencan gagal mereka tahun lalu. Sebagai balasan yang manis, Koyanagi memberikan hadiah berupa figurin eksklusif yang membuat Kabakura kegirangan. Beberapa hari setelah Natal, 4 sekawan ini jajan bertemu di dalam game MMORPG. Kabakura tampil gagah sebagai kesatria, Narumi jadi peri imut, dan Koyanagi sebagai penyihir seksi. Masalahnya, Hirotaka tak kunjung muncul. Mereka pun nekat melawan naga bertiga, tapi naga itu terlalu kuat. Untungnya, karakter pemanah milik Hirotaka akhirnya login. Tapi anehnya, cara mainnya sangat kacau dan hampir mati terbakar naga. Rupanya yang memainkannya adalah Nao. Tak lama kemudian, pergerakan karakter itu berubah drastis menjadi sangat jago. Ketiga temannya langsung sadar kalau Hirotaka yang asli udah mengambil alih kendali. Dan bener aja, Hirotaka membantai naga itu dalam waktu singkat layaknya solo hunter sejati. Keesokan harinya, geng cowok dan cewek terpisah saat makan malam. Kabakura dan Hirotaka minum bersama para junior kantor, sementara Koyanagi dan Narumi asik di kafetaria. Di meja para pria, para junior mulai memuji Narumi sebagai gadis yang manis dan lugu. Mendengar itu, wajah Hirotaka langsung cerah penuh kebanggaan. Namun, suasana memanas saat para junior mulai memuji tubuh indah Koyanagi. Kabakura yang cemburu berat langsung memotong pembicaraan dan melarang mereka membicarakan pacar orang. Sementara itu di kubu wanita, Narumi dan Koyanagi justru sedang terlibat debat panas soal selera yaoi mereka. Perdebatan itu bahkan berlanjut sampai mereka keluar kafetaria dan melewati bar tempat para pria berada. Para cowok mengira para gadis akan menyapa, tapi nyatanya mereka lewat begitu saja karena masih terlalu sibuk berdebat soal siapa yang jadi top dan bottom dalam imajinasi liar mereka. Cerita berlanjut beberapa hari kemudian saat cuaca sedang buruk. Hirotaka terlihat sangat cemas karena guntur dan kilat yang ternyata menjadi ketakutan terbesarnya.
Melihat itu, Narumi merasa gemas sekaligus kasihan karena dia juga sebenarnya takut petir. Hirotaka pun curhat bahwa setiap mendengar petir, dia trauma teringat masa kecilnya saat listrik padam di tengah badai, yang menyebabkan dia kehilangan save data gamenya sebelum sempat menyimpan. Namun suasana berubah menjadi nostalgia saat Narumi mengingatkan bagaimana dulu dia sering lari ke rumah Hirotaka setiap kali takut petir. Hal itu sukses membuat Hirotaka merasa sedikit lebih tenang dan bahkan agak menang karena sadar kalau Narumi sebenarnya lebih penakut daripada dirinya. Malam berikutnya, keempat sekawan itu kembali nongkrong di bar. Di tengah obrolan, Hirotaka teringat alasan konyol kenapa dia mendidik telinganya dulu. Ternyata, dia pernah melihat mantan pacar Narumi memakai anting dan berniat menirunya agar terlihat keren. Tapi ujung-ujungnya dia malah menyesal. Setelah beberapa gelas bir, Koyanagi mulai iseng menggoda Narumi yang membuat Kabakura berusaha menghentikannya. Koyanagi malah menuduh Kabakura cemburu. Menariknya, Hirotaka lalu bertanya pada Narumi apakah dia akan cemburu jika Hirotaka menggoda gadis lain. Dengan santai sambil tertawa, Narumi menjawab kalau dia yakin Hirotaka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Keesokan harinya, Hirotaka dikejutkan oleh pemandangan langka. Dia melihat Koyanagi dan Kabakura sedang mengobrol dengan tenang dan manis layaknya pasangan normal yang sedang dimabuk asmara. Sayangnya, begitu Hirotaka mendekat, momen manis itu pecah dan mereka kembali bertengkar seperti kucing dan anjing. Hirotaka yang bingung bertanya kenapa mereka bersikap seperti itu. Kabakura menjelaskan bahwa itulah dinamika pasangan biasa, yang mana mereka berdebat, kencan, dan menghabiskan waktu bersama. Itu merupakan hal yang menurutnya pasti juga dilakukan oleh Hirotaka dan Narumi. Namun Hirotaka dengan datar membantah dan merasa hubungan mereka berbeda. Tak lama kemudian, Narumi mampir ke kafe tempat Nao bekerja dan kaget melihat Nao memakai kacamata, persis seperti kakaknya. Nao mengaku matanya bengkak karena habis menangis semalaman setelah menonton film sedih. Jadi dia tidak bisa pakai lensa kontak. Obrolan pun berlanjut ketika Nao dengan polos bertanya apakah Narumi sering pergi kencan romantis dengan kakaknya. Pertanyaan sederhana itu menohok hati Narumi. Dia baru sadar kalau selama ini semua pertemuan mereka selalu berhubungan dengan hobi otaku. Dan dia mulai mempertanyakan apa arti kencan yang sebenarnya. Sepulang kerja, Hirotaka yang sepertinya memikirkan hal yang sama, bertekad untuk memajukan hubungan mereka. Dia pun beranikan diri mengajak Narumi kencan resmi pada hari Minggu, yang tentu aja membuat Narumi kaget bukan main. Hari Minggu pun tiba dan mereka pergi ke taman hiburan. Supaya terasa seperti kencan normal, Hirotaka menerapkan aturan denda otaku. Siapapun yang membicarakan hal berbau otaku harus membayar denda koin ke dalam celengan. Masalahnya, dasar hubungan mereka adalah hobi itu, jadi ini tantangan yang sangat berat. Setiap kali Narumi melihat pasangan pria yang memicu imajinasi boys love-nya, dia harus rela kehilangan uang. Hirotaka pun tak luput dari denda karena dia ketahuan mengecek notifikasi Pokemon Go-nya. Kekacauan terjadi pada saat mereka memutuskan naik roller coaster horor. Karena terlalu panik dan bingung saat antri, Narumi malah berakhir duduk di sebelah Kabakura, sedangkan Hirotaka duduk di sebelah Koyanagi yang kebetulan juga ada di sana. Di tengah wahana, Hirotaka yang merasa kencannya gagal curhat pada Koyanagi. Dia merasa sedih karena sadar tidak ada yang berubah antara dirinya dan Narumi. Mereka masih bersikap seperti teman biasa. Dengan bijak, Koyanagi menyarankannya untuk memberi Narumi sedikit waktu lagi. Di kereta sebelah, Narumi dan Kabakura justru mengalami momen yang kocak sekaligus menegangkan karena mereka berdua sama-sama penakut. Kabakura memarahinya karena gara-gara Narumi, dia jadi terpisah dari Koyanagi. Sementara itu, Narumi duduk kaku sambil menyilangkan tangan erat-erat karena dia terlalu takut untuk memegang tangan Kabakura. Setelah wahana selesai, Kabakura memberi nasihat abang-abang pada Narumi agar lain kali lebih hati-hati, supaya dia bisa memegang tangan orang yang benar-benar dia inginkan, yaitu Hirotaka. Akhirnya, Hirotaka dan Narumi bertemu kembali dan duduk di sebuah bangku taman. Hirotaka merenung bahwa Narumi telah berubah banyak, tapi di sisi lain tetap sama seperti dulu. Lalu tiba-tiba Narumi masang wajah serius dan berkata bahwa ini harus diakhiri karena rasanya tidak berhasil. Hirotaka sempat panik mengira Narumi minta putus. Tapi ternyata maksud Narumi adalah mengakhiri aturan denda otaku itu. Begitu larangan dicabut, Narumi langsung antusias bercerita soal anime. Dan Hirotaka sadar kalau dia pun menikmati obrolan kekanak-kanakan itu. Suasana berubah romantis saat Narumi tersipu malu dan memberikan sebuah hadiah, yaitu sepasang anting hitam sederhana. Hirotaka terdiam karena tanpa disangka dia juga sudah menyiapkan hadiah yang sama persis namun beda warna. Fakta bahwa mereka membelikan anting pasangan membuat hati Hirotaka hangat. Dia hampir saja mencium Narumi saking gemesnya, tapi dia menahan diri dan memilih memeluknya erat. Dalam hati, dia berjanji akan menunggu selama apapun sampai perasaan mereka benar-benar selaras. Momen manis itu ditutup dengan komedi saat Narumi dengan semangat mencoba memakaikan anting baru itu ke telinga Hirotaka.
Tapi sayangnya, lubang tidik Hirotaka ternyata udah tertutup karena lama tidak dipakai. Beberapa hari kemudian, Nao tak sengaja bertemu dengan seseorang yang mengingatkannya pada sang kakak. Di kafetaria kampus, dia melihat seorang cowok kesepian yang sedang belajar keras sambil curi-curi waktu bermain game. Saat Nao melihat orang itu menjatuhkan lembarannya, dia baru sadar kalau mereka ternyata satu kampus dan berniat mengembalikannya besok. Keesokan harinya, Nao mendekati si cowok kesepian yang ternyata bernama Kou Sakuragi. Setelah mengembalikan barangnya, Nao yang ramah langsung meminta ID game Kou agar bisa mabar atau main bareng dengan kakak dan teman-temannya. Di sisi lain, teman-teman Nao yang melihat kejadian itu hanya bisa geleng-geleng kepala, bertanya-tanya apakah Nao sadar kalau orang yang diajak bicara itu sebenarnya adalah seorang perempuan. Sore harinya, sesi gaming pun dimulai. Nao, Narumi, dan kawan-kawan kewalahan melawan bos monster yang sangat kuat. Untungnya, Kou muncul di detik terakhir, bak pahlawan dan menyelamatkan mereka semua. Keesokan paginya, cerita beralih ke Narumi yang terlambat ke stasiun. Di sana, dia bingung melihat Hirotaka berjalan sangat lambat. Ternyata, Hirotaka sedang tidak memakai kacamata karena rusak, sehingga penglihatannya kabur parah. Masalah lucunya adalah tanpa kacamata, aura ketampanan Hirotaka justru meningkat drastis sampai menarik perhatian banyak wanita. Alhasil, seharian itu Narumi sibuk menjadi pawang untuk mengusir gadis-gadis yang mencoba menggoda pacarnya. Saat istirahat makan siang, Narumi menemani Hirotaka ke optik. Di sana, Narumi sempat ngomel karena mengira Hirotaka sengaja menyipitkan mata untuk tebar pesona. Hirotaka membantah dan bilang kalau dia benar-benar tidak bisa melihat. Tapi anehnya dia tahu persis posisi Narumi. Dengan nada manis, Hirotaka mengakui bahwa dia bisa mengenali Narumi meski tanpa kacamata hanya dari suara dan kehadirannya. Tentu aja gombalan maut itu sukses membuat Narumi tersipu senang. Sementara itu, hubungan Nao dan Kou makin akrab lewat game. Walaupun Nao sering gagal saat leveling, Kou dengan sabar membantunya. Momen keren pun terjadi saat Hirotaka mengambil alih karakter Nao sebentar dan memamerkan skill dewanya yang sukses membuat Kou sangat terkesan. Berminggu-minggu kemudian, liburan tiba. Koyanagi menghabiskan waktu santai di rumah Kabakura sambil menyusun rencana melihat bunga sakura tahun depan. Di tempat lain, Narumi pergi ke apartemen Hirotaka dan menemukan pacarnya itu pingsan kelaparan karena keasyikan main game selama 3 hari non-stop. Sambil mengomel pelan, Narumi menyuruh Hirotaka mandi sementara dia memasak. Lucunya, saat Narumi menelpon Koyanagi untuk curhat, Koyanagi malah menggoda kalau Narumi udah bertingkah layaknya istri idaman. Panggilan itu terputus mendadak saat Hirotaka keluar dari kamar mandi tanpa busana karena lupa kalau Narumi ada di sana. Setelah makan, Hirotaka memuji masakan Narumi dan mereka memutuskan untuk jalan-jalan sore ke taman. Di tengah obrolan santai, Hirotaka mengaku dia jarang ke taman waktu kecil, berbeda dengan Narumi yang meski otaku tetap suka main di luar. Sayangnya, momen romantis itu bubar jalan ketika Narumi mendapatkan notifikasi kalau Seiyu atau pengisi suara favoritnya akan tampil di TV. Narumi panik berlari pulang, dan Hirotaka yang awalnya lelah mendadak punya tenaga ekstra untuk ikut berlari demi menemani pacarnya menonton acara itu. Beberapa hari berselang, 4 sekawan ini berkumpul di kafe tempat Nao bekerja dan membahas topik cinta pertama. Narumi, Koyanagi, dan Kabakura kompak mengaku kalau cinta pertama mereka adalah karakter fiksi 2D. Giliran Nao, dia dengan polos mengaku jatuh cinta pada guru TK-nya. Tapi dia juga sangat mengagumi kakaknya yang berhasil memacari cinta pertamanya. Pernyataan itu membuat Kabakura dan Koyanagi terdiam karena tahu faktanya. Tapi Narumi yang tidak peka malah tertawa tanpa sadar kalau dialah cinta pertama Hirotaka yang dimaksud itu. Tak lama kemudian terungkaplah kisah masa lalu Kabakura dan Koyanagi yang penuh drama, di mana mereka adalah rival kapten tim voli putra dan putri yang selalu berebut lapangan. Hubungan mereka awalnya panas, diwarnai ancaman foto memalukan Kabakura yang dipegang Koyanagi. Namun seiring waktu, kebencian berubah jadi persahabatan saat Kabakura membantu Koyanagi berlatih. Puncaknya di hari kelulusan Kabakura, mereka berdua akhirnya jujur pada perasaan masing-masing lewat sebuah pelukan perpisahan yang emosional. Kembali ke masa kini, pasangan senior itu malah berdebat siapa yang berbalik dan mengejar duluan waktu itu sebelum akhirnya pergi kencan ke pameran otaku. Cerita beralih ke Nao dan Kou. Saat pergi ke arcade atau game center, insiden memalukan terjadi. Nao yang belum tahu kalau Kou adalah perempuan tidak sengaja melihat Kou masuk ke toilet wanita. Seketika, Kou menangis terseduh-seduh karena mengira Nao akan marah dan persahabatan mereka hancur. Padahal Nao justru dia mematung karena merasa bersalah dan bodoh selama ini mengira Kou sebagai laki-laki. Setelah beberapa hari penuh kecanggungan dan saling meminta maaf lewat game dibantu dorongan dari Hirotaka dan Narumi, mereka akhirnya berbaikan. Bahkan mereka jadi makin dekat setelah Hirotaka dan Narumi mengajak mereka double date main game di arcade. Klimaks hubungan mereka terjadi saat Nao mengajak Kou nonton bioskop.
Atas aturan Narumi, Kou datang dengan penampilan feminim yang manis. Hal itu membuat Nao terpana. Setelah nonton, Kou memberanikan diri menyatakan kalau dia menyukai Nao, tapi buru-buru menambahkan kalau dia ingin berteman, lalu kabur karena malu. Nao di sini ditinggalkan sendirian di taman, merenung bahwa dia sebenarnya tidak ingin hanya sekedar jadi teman bagi Kou. Beberapa waktu kemudian, kantor mengadakan liburan wajib ke penginapan air panas atau onsen trip. Awalnya, Narumi bertekad membiarkan Hirotaka menikmati waktu bersama rekan kerja pria lainnya dan menahan diri untuk tidak menempel terus. Di pemandian, terjadi kompetisi konyol antara Kabakura dan Hirotaka di dalam sauna untuk membuktikan siapa yang paling kuat menahan panas. Malamnya, suasana menjadi romantis dengan caranya masing-masing. Koyanagi dengan telaten merawat Kabakura yang mabuk berat, sementara Hirotaka menyelinap keluar untuk merokok dan bertemu Narumi di bawah sinar bulan. Tanpa banyak kata, mereka menikmati kebersamaan itu, saling memahami kerinduan satu sama lain. Sepulang dari perjalanan, Narumi mengadakan pesta game di apartemen Hirotaka bersama Nao dan Kou. Di tengah keseruan itu, Narumi membisikkan keinginan untuk pergi liburan berdua saja dengan Hirotaka lain kali. Dengan manis, Hirotaka menautkan jari kelingkingnya, berjanji akan mewujudkan itu. Narumi pun memilih pantai sebagai destinasi kencan mereka berikutnya. Lalu, kisah ini pun ditutup dengan gambaran masa depan di mana persahabatan mereka tetap awet hingga bertahun-tahun kemudian. Bahkan setelah Kabakura dan Koyanagi menikah, mereka masih sering nongkrong di kafe, berimajinasi konyol, dan menikmati hidup sebagai otaku yang bahagia. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini.